Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadine Azahara Aurela dengan NIM 11224092 dari Program Studi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus sengketa merek yang cukup menarik di Indonesia, yaitu sengketa merek Gajah Duduk. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa sebuah merek bukan hanya sekedar nama atau logo, tetapi merupakan aset penting yang memiliki perlindungan hukum. Melalui pembahasan ini, kita akan mengetahui bagaimana sengketa terjadi, aturan hukum yang digunakan, dampak bagi dunia bisnis, serta pelajaran yang bisa diambil oleh para pelaku usaha. Mari kita mulai pembahasannya. Kasus ini melibatkan perusahaan yang telah lama menggunakan merek Gajah Duduk sebagai identitas produknya, terutama pada produk tekstil seperti sarung. Seiring meningkatnya popularitas merek tersebut, muncul pihak lain yang menggunakan nama dan logo yang memiliki kemiripan dengan merek Gajah Duduk. Kemiripan tersebut menimbulkan kebingungan masyarakat karena konsumen sulit membedakan produk asli dengan produk dari pihak lain. Merasa hak atas mereknya dilanggar, pemilik merek kemudian mengajukan gugatan melalui jalur hukum. Sengketa ini berfokus pada siapa yang memiliki hak atas penggunaan merek tersebut, serta apakah penggunaan merek yang mirip dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kasus ini kemudian diproses melalui pengadilan hingga menjadi salah satu contoh penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Objek sengketa dalam kasus ini adalah hak atas penggunaan merek dagang Gajah Duduk. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar secara sah. Artinya, pihak lain tidak boleh menggunakan merek yang sama ataupun memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis tanpa izin dari pemilik merek. Sengketa ini terjadi karena adanya dugaan penggunaan merek yang dianggap memiliki kemiripan sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. Apabila pengadilan menyatakan telah terjadi pelanggaran, maka pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi, seperti penghentian penggunaan merek, pembayaran ganti rugi, hingga pembatalan pendaftaran merek apabila terbukti dilakukan secara itikat tidak baik. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan merek bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi konsumen dari potensi kebingungan terhadap asal suatu produk. Dari sisi bisnis, sengketa merek dapat memberikan dampak yang cukup besar. Yang pertama, reputasi perusahaan dapat terganggu. Ketika beredar produk dengan merek yang mirip, konsumen bisa kehilangan kepercayaan karena sulit membedakan produk asli dengan produk tiruan. Yang kedua, perusahaan berpotensi mengalami kerugian secara finansial akibat menurunnya penjualan dan meningkatnya biaya untuk menyelesaikan sengketa hukum. Yang ketiga, nilai merek atau brand value juga dapat menurun apabila identitas merek tidak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan merek bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi bisnis jangka panjang. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus ini, yaitu yang pertama, setiap pelaku usaha sebaiknya mendaftarkan merek sebelum dipasarkan secara luas. Yang kedua, sebelum menentukan nama merek, lakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak memiliki kesamaan merek yang sudah terdaftar. Yang ketiga, pelaku usaha harus memahami pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas bisnis yang dimiliki. Yang terakhir, persaingan data usaha harus dilakukan secara sehat dan menghormati hak-hak lain dan tidak mengambil keuntungan dari reputasi merek yang telah dikenal masyarakat. Sebagai kesimpulannya, sengketa merek Gajah Duduk menunjukkan bahwa merek merupakan aset yang sangat berharga dalam dunia bisnis. Perlindungan hukum terhadap merek memberikan kepastian bagi pemilik usaha sekaligus melindungi konsumen dari kemungkinan terjadinya kebingungan dalam memilih produk. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi para pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya mendaftarkan dan menjaga hak atas merek yang dimiliki. Terima kasih telah menyimak video ini.